Jika kalian diseru pada hari Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Olehnya seorang mukmin semestinya senantiasa loba dan rakus untuk senantiasa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seruan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Di antaranya Allah mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Allah menyeru kepada setiap hamba-hambanya untuk senantiasa bersegera dalam ketaatan, karena mereka telah disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan juga ampunan, dan semua itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang bertakwa. Olehnya, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang insyaAllah munasib bagi diri kita semua, yakni tentang pemuda bekas zaman. Tema ini kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Kahfi di ayat ke-13, ketika Allah Jalla wa ala mengisahkan tentang ashabul kahfi kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Allah mempersaksikan, innahum, sesungguhnya mereka adalah fityatun, adalah para pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jamaah yang berbahagia, kepada adik-adik sekalian yang sementara berada di pesantren ini untuk menghafal kitab Allah, maka renungilah bagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pemuliaan Allah Jalla wa ala kepada mereka yang menghabiskan masa-masa mudanya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pemuda di sisi Allah adalah pemuda yang mereka menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah. Kata fityah dalam Al-Quran Allah sebutkan hanya 2 kali, yakni di ayat ke-13 tadi dan juga di ayat yang ke-10, ketika Allah mengatakan id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gua dan berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu petunjuk-petunjuk dan rahmatmu, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah pula petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan-urusan kami. Maka bersyukurlah kita yang berada di usia muda. Usia muda, yakni mereka yang berada di usia 40 tahun ke bawah. Dan antum semua adalah generasi mulia tersebut. Kenapa kita harus mengangkat tema ini? Kenapa kita harus mengingatkan antum untuk menjadi dan bangga menjadi seorang pemuda yang saleh? Karena sungguh masa muda adalah masa yang terkumpul kepadanya kekuatan untuk berpikir dan juga kekuatan untuk bergerak. Maka sepantasnya 2 kekuatan ini kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan malah dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah antum jemaah sekalian ketika Allah menempatkan antum di tempat ini untuk takarrub kepada Allah, untuk menghafalkan kitab Allah. Di saat sebagian banyak pemuda disibukkan dengan Mobile Legends-nya, disibukkan dengan segala bentuk aktivitas game online-nya, yang menghabiskan masa muda mereka dalam kelalaian kepada Allah, fawallahul musta'an. Maka bersyukurlah kembali, karena antum semua adalah orang-orang yang terpilih dari derasnya dan rusaknya zaman ini untuk duduk, bersimpuh, bersabar, bersila untuk menghafalkan selembar dari selembar ayat-ayat Al-Quran hingga kita menjadi seorang hafid li kitabillah, menjadi seorang hafid yang merupakan ahlullahi wa khassatuh, keluarga dan orang-orang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pada hari ketika antum berdiri di padang mahsyar dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita dengan sebuah taj
wa nuruhu kanur syams, kanuri syams, yang cahayanya seperti pada matahari. Maka sungguh pada orang tua yang diberikan cahaya mahkota kali itu sungguh terheran-heran dan bertanya, amalan apakah yang membuat mereka semulia itu dari hamba-hamba Allah yang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sungguh dari dzurriyyah mereka, dari keturunan mereka ada yang menjadi hafizul Quran, sehingga Allah memberikan mahkota kemuliaan tersebut. Maka jemaah sekalian, adinda sekalian dan para antum sekalian, bersyukurlah dan bersabarlah akan setiap hari-hari yang kita lalui di pesantren ini, karena itu merupakan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita dan juga kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Jemaah yang berbahagia, yang kedua, bahwa sungguh menjadi seorang pemuda adalah pilihan. Pilihan, imma kita ingin menjadi seorang yang saleh ataukah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Insan, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia, telah memberikan kepada manusia pilihan dari dua pilihan. Apakah mereka ingin menjadi pemuda atau orang yang syakira, yang senantiasa bersyukur kepada Allah di atas ketaatan, ataukah mereka yang memilih jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pilihan antum di sini adalah pilihan yang tepat. Jangan pernah engkau galau karena engkau berada di tempat yang mulia ini dibandingkan sebagian teman kita, karib kerabat kita yang mungkin dalam kegalauan yang panjang karena hatinya yang kering, hati yang kering dari lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, di ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa sungguh Allah memberikan pelajaran dan mengisahkan kisah ini kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan berita tentang kebenaran mereka, tentang kebenaran sekumpulan pemuda yang tak lebih dari 10 orang yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya yang penuh dengan kelainan dan kemaksiatan, bahkan ujian tauhid menimpa diri mereka hingga mereka memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan kampungnya dan memasuki gua. Karena sungguh di saat ini begitu banyak ujian yang menimpa diri kita. Terusnya para pemuda akan fitnah kepada lawan jenisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki kecuali wanita, dan juga sebaliknya. Maka sungguh sebuah taufik lagi, ya Allah mampu menjaga mata kita dari melihat apa yang Allah haramkan, dan Allah membuat kita sibuk untuk menghafal ayat demi ayat dari kitabullah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat jemaah sekalian, ayat ini mengisahkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa sungguh innahum fityatun amanu bi rabbihim wa hadha min jumu'il qillah yadullu dhalika ala annahum dunal ashar amanu billahi wahdah la syarika lahu. Sungguh para pemuda tersebut, kenapa Allah muliakan, kenapa Allah kisahkan dan ajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW? Karena mereka adalah teladan dalam keimanan kepada Allah, dan keimanan yang puncak adalah al-imanu biwahdaniyah, adalah iman akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal dan tidak mempersekutukannya apapun dengan segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maka di pesantren ini kita terjaga dari hal-hal yang buruk, kita terjaga dari penyimpangan yang buruk, kepercayaan kepada bintang-bintang, kepada zodiak-zodiak yang mungkin sebagian teman-teman kita masih mempercayainya. Namun di pesantren ini kita diajarkan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah yang pantas untuk disembah, bahwa dialah yang pantas untuk dimintai pertolongannya, dan dialah yang pantas untuk kita hanya takut kepadanya.
dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima jemaah sekalian, keutamaan para pemuda yang saleh, pemuda yang peka terhadap zaman, pemuda yang peka terhadap segala bentuk keburukannya adalah mereka yang kemudian senantiasa mengambil keputusan untuk menyelamatkan imannya. Karena imannya adalah hal yang paling utama dari segala sesuatunya. Iman yang dijaga untuk senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah adik-adik sekalian. Jangan pernah engkau menangis atas keterbatasan gerak di tempat ini. Jangan pernah engkau bersedih karena engkau tak mampu untuk sebebas-bebasnya menggunakan Android. Jangan pernah engkau bersedih karena engkau terpisah jauh dari kedua orang tuamu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang gemilang, yang kelak akan kita tuai hasilnya yang indah, baik manfaatnya yang besar pada diri kita sendiri dan juga manfaatnya kepada kedua orang tua kita tercinta. Dan faedah pula yang kemudian kita ambil dari potongan ayat ini jamaah sekalian, sungguh keistiqomahan seorang yang saleh, keistiqomahan seorang pemuda dalam ketaatan kepada Allah akan mengundang rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Allah, wazidnahum huda, dan Allah akan menambah petunjuknya kepada mereka, yakni petunjuk untuk mereka mudah melaksanakan ketaatan, petunjuk untuk mereka mudah meninggalkan segala kelalaian dan kemaksiatannya. Dan semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri dan mesti untuk kita basahi lidah-lidah kita dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa ba'd. Jamaah Jumat yang berbahagia, adik-adik sekalian, silakan bangun yang tertidur. Ya, bahwa memang ketaatan itu berat. Ketaatan dan surga Allah itu mahal. Allah sendiri mengatakan, ala inna sil'atal ghaliyah. Sungguh barang dagangan Allah mahal. Sungguh barang dagangan Allah sangatlah mahal. Dan barang dagangan tersebut adalah syurga. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam sabdanya menyebutkan, khuffatin nari bisyahawati wa khuffatil jannati bil makari. Ya, neraka diselimuti dengan segala hal yang menyenangkan hawa nafsu kita. Tidur di majelis ilmu itu enak, ya, tetapi berkahnya jauh. Ya, tidur saat khutbah Jumat enak, ya, sangat syahdu, tetapi keberkahan Allah jauh, jamaah sekalian. Maka sungguh saat ini kita sementara bertarung melawan hawa nafsu kita untuk menghabiskan masa-masa muda kita dalam ketaatan kepada Allah, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para asatidah kita. Maka mohonlah keberkahan kepada Allah, mohonlah keberkahan dan doa kedua orang tua agar setiap ilmu yang diajarkan oleh asatidah kita mampu mengambilnya dengan penuh keberkahan. Dan jangan lupa untuk doakan para asatidah kita, para ustadzah kita, untuk senantiasa pun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mari kita senantiasa istiqamah, konsisten, bersemangat untuk menjadi pemuda peka zaman. Siapa itu? Pemuda yang senantiasa bersabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketundukan dan dalam rihlahnya menuntut ilmu dan menghafalkan kitabullah. Akhirnya mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat